على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 67 dari pelajaran adab ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus tsaniya asyar, adabul halqah. Pelajaran yang ke-12 yaitu adab-adab di majelis. Tentunya yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah majelis ilmu dan halqah. Majelis ilmu dikatakan halqah karena biasanya murid-murid itu mengelilingi gurunya walaupun tidak harus secara mutlak. Jelas biasanya apa? Di belakang gurunya ada dinding. Seperti yang biasa kita kerjakan di sini atau di masjid-masjid yang lain. Atau biasa di kelas-kelas yang lain. Tapi terkadang memang seperti yang di Damas itu, kalau bukan di dalam masjid, kadang di dalam masjid juga, tapi yang di luar masjid sering memang sampai di belakang-belakang, saking banyaknya gurunya jadi di tengah. Gurunya bersandar ke sebatang pokok di bawah pohon, murid sampai di belakang-belakang, di belakang dia. Sehingga memang jadi seperti halqah, seperti lingkaran jadinya. Tayyib. Kata beliau di sini, ana la atakallamu asna ad-dars. Saya tidak berbicara di tengah-tengah pelajaran, yaitu tatkala si mudarris, tatkala cikgunya sedang berbicara, menyampaikan pelajaran. Termasuk dari adab murid adalah tidak berbicara kecuali dengan izin dan sebagainya. Disebutkan di sebagian biografi Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, kalau beliau mendengar ada suara sedikit saja dan beliau buta waktu sudah sangat tua, kalau suara tidak terkait dengan daras, maka beliau langsung belah masuk ke biliknya. Darasnya di rumah, beliau tidak punya masjid. Demikian pula diriwayatkan dari Syu'bah, kalau muridnya ada berbuat bising-bising di majelis, beliau langsung menyuruh muridnya keluar dari majelis itu. Dan itu kata para ulama diambil dari beberapa hadis yang mana para sahabat Rasulullah SAW menyebutkan, kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faka'annama ala ru'usina toir. Kami apabila kami sedang ada di dekat Nabi, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung-burung, yaitu saking tenangnya mereka, sampai burung-burung hingga pun tidak merasa terganggu burungnya. Mungkin apa, menyangka ini batu aja atau apa. Tayyib. Dan ini adalah adabnya. Disebutkan juga di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sejumlah asar terkait dengan masalah ini. Di antaranya juga dari asar atau Ibnu Abi Robah rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menyampaikan ilmu, tahu-tahu ada murid yang ikut bicara sebelum minta izin dan sebelum diizinkan. Maka beliau mengatakan, adab apa ini? Mestinya orang yang bicara diberi kesempatan untuk bicara. Setelah selesai baru yang lain ingin bicara. Misalkan memerlukan untuk bicara. Pembicaraan orang yang ada di situ. Apalagi pembicaraan gurunya yang memang sedang diambil ilmunya. Bukan berarti seperti pelajaran seperti apa, cara-cara sufiyah. Dari awal sampai akhir murid tak boleh bertanya, tidak boleh mengkritik. Boleh bertanya, boleh mengkritik. Tetapi dengan adab-adabnya. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak sekali.
Para sahabat bertanya pada Nabi tentang masalah ini, masalah itu. Tatkala Nabi menyebutkan suatu pembicaraan. Bahkan demikian pula, walaupun pelajaran itu disampaikan di dalam situasi safar, hukumnya mendekati hukum majelis. Yaitu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pelajaran, maka semuanya diam. Semuanya dalam keadaan naik kendaraan. Demikian pula apabila ada sesuatu yang rumit di kalangan murid-murid. Tatkala Rasulullah mengatakan, ya fulan ingzil fajdah lana. Wahai fulan, turunlah engkau dan buatkan adonan makanan. Yaitu persiapan untuk berbuka puasa. Nah, maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah alaikanna, inna alaikana haron. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda masih di siang hari. Bukan betul-betul siang, tapi dia lihat langitnya masih cerah. Sampai Rasulullah mengulang itu 3 kali. Dan sahabat ini masih mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza dhahaban naharu min hahuna wa ja'al lailu min hahuna faqad aftara shaim. Kalau siang hari sudah pergi dari arah sana, yaitu dari malam telah tiba dari arah timur, maka orang yang berpuasa sudah saatnya untuk berbuka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan murid boleh bertanya, bukan diam terus-menerus sampai akhir, tapi boleh bertanya atau boleh mengingatkan barangkali cikgunya yang keliru atau barangkali pemimpinnya yang silap atau apa, boleh, tetapi dengan adab-adab yang baik, bukan dengan cara membuat kebisingan. Jadi adab didatangkan dengan pola seimbang, tidak berlebihan. Murid jadi dibungkam, tak boleh mengucapkan sesuatu apapun, tapi juga tidak boleh diberi kebebasan yang berlebihan sehingga membuat kebisingan di kelas. Kita masuk ke dalam takwimnya, penilaiannya. As-so'alul awal, hal tatakallamu asna ad-daras. Siapa yang akan menerjemah? Oh, ya. Iya, asna artinya di pertengahan, asna di pertengahan. Adakah kamu berbicara di tengah-tengah pelajaran ya? Iya, la atakallamu asna ad-dars. Saya tidak berbicara di tengah-tengah pelajaran. Kalau ingin berbicara, ya minta izin dulu. Barangkali perlu ini, barangkali perlu itu, dan seterusnya. Tayyib. Yang kedua, hal tastami'u li kalami muallimik. Siapa yang akan menerjemah ini? Tak ada yang lain sudah? Ada apa? Adakah kamu mendengar? Li kalam, iya ucapan. Iya, muallimik pengajarmu, cikgu kamu. Ya? Naam apa? Boleh lebih panjang. Membaca yang di situ sambil dirubah domirnya. Ana astami'u li kalami iwa muallimi. Apa maknanya? Saya astami'u. Apa arti astami'u? Ia mendengar. Li kalam, ucapan muallimi. Iya, guru saya. Ada ya di belakang muallimi. Muallimika artinya cikgu kamu, pengajar kamu, guru kamu. Kalau muallimi yaitu guru saya. Ya, disesuaikan domirnya. Tayyib. Sekarang muka surat yang ke-68. Ad-darsus salisa asyar wa min adabil, pelajaran yang ke-13 dan termasuk dari adab-adab majelis, yaitu ana asta'dzinu minal muallim. Saya meminta izin dari pengajarnya. Tayyib.
Karena yang namanya halqah itu dipimpin oleh si muallimnya, si pengajarnya. Kalau emang itu halqatul ilm, kalau halqah musyawarah berarti dipimpin oleh si matbu'nya, pengikutnya, pengikut matbu' yang diikuti. Berarti apa? Pemimpin, dipimpin oleh pemimpinnya. Tergantung itu musyawarah apa, ya dipimpin oleh pemimpin musyawarah. Tayyib. Berarti yang memimpin halqah adalah pengajarnya. Maka kalau ingin keluar atau ingin bicara, itu minta izin dulu. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, tatkala ada dua sahabat yang datang kepada Nabi untuk menyampaikan suatu permasalahan. Yaitu apa? Ada orang Badui, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini anak saya menjadi, yaitu mengatakan, wahai Rasulullah, tegakkan keadilan. Nah, kemudian satu lagi orang yang lebih tua, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya na'am ya Rasulullah, wa'dhan li an atakalam. Ya wahai Rasulullah, dan izinkan saya untuk berbicara. Maka Rasulullah mengizinkan orang ini. Dia minta izin. Nah, kata Imam Nawawi dan lain-lain, ini menunjukkan adabnya adalah minta izin lebih dahulu. Ya rahmukallah. Adapun ceritanya terkait dengan masalah apa itu? Pekerjaan, dan ada pekerja yang malah berbuat apa istilahnya? Kekejian di rumah tuannya dengan tuan putrinya. Intinya adalah yaitu minta izin lebih dahulu sebelum berbicara. Tayyib. Demikian pula meminta izin untuk mungkin apa? Ingin pergi ke kamar kecil, atau minta izin menerima telepon, atau minta izin untuk pulang karena ada keperluan mendesak dan seterusnya. Di antara dalil yang didatangkan oleh sebagian ulama terkait di dalam adab-adab tersebut adalah wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Dan mereka kaum mukminin apabila mereka menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perkara, maka mereka tidak pergi sehingga mereka meminta izin pada Nabi. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan ya kita tidak ada Nabi sekarang, tetapi halqah ilmu itu tetap ada, diwariskan dari generasi ke generasi, ya minta izinnya kepada yang memimpin halqah di situ. Cuma kalau Nabi ditaati secara mutlak, kalau yang bukan Nabi hanya ditaati dalam perkara yang baik-baik, yang buruk-buruk haram untuk ditaati. Baik. Kemudian kita masuk ke at-taqwim, penilaiannya. As-su'alul awal. Hal tasta'dzinu min muallimika idza aradta syai'a? Ya, terjemah, boleh? Iya, adakah kamu meminta izin dari cikgu kamu, ya dari guru kamu, jika engkau menginginkan sesuatu, ya? Na'am ana asta'dzinu min muallimi idza aradtu syai'a. Apa maknanya? Ya, saya meminta izin dari guru saya, ya apabila saya menginginkan sesuatu. Baik. Kemudian yang kedua, hal takhruju min halqatika bidun isti'zan. Siapa yang akan menerjemah? Oh ya, Adam. Adakah kamu keluar dari halqah kamu? Iya, tanpa isti'zan, tanpa meminta izin. Oh ya. Apa tadi? Tayyib. La, kemudian apa? Ana la akhruju min halqati biduni, ya biduni isti'zan, bidun isti'zan. Apa maknanya?
Saya tidak keluar dari dari halqah tanpa meminta izin. Baik. Itu kalau keluar, kalau masuk rumah cikgu tanpa izin gimana? Hmm? Bukan, ini bukan bahas ini. Ini sekitar dibalik. Kalau keluar dari halqah tanpa minta izin itu tidak baik. Bagaimana kalau tahu-tahu masuk ke rumah cikgu tanpa minta izin? Bahkan bukan cikgu ya, rumah siapapun kalau bukan milik kita ya, tentunya apa? Minta izin. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' bahwasanya di masa lampau itu ini pernah terjadi ya, karena para muhaddisin memang saking semangatnya mereka untuk cari ilmu, terkadang mereka berebut. Karena kalau di jam yang memang ditentukan boleh jadi murid itu sampai berbelas-belas ribu. Kalau kita lambat, kita mungkin di bagian paling akhir, susah mendengar. Walaupun mungkin sudah ada penyampai suara, tetapi tetap saja itu tidak mungkin tidak jelas atau kurang sedap di telinga. Ingin dekat dengan cikgunya, makanya ada yang datang ke Mekah ke tempatnya Sufyan bin Uyainah. Jamnya belum tiba waktunya, tapi mereka ingin segera berjumpa biar mendapatkan hadis. Mereka naik pagar, beberapa muhadisun itu naik pagar, kemudian mengetuk pintu. Sufyan terkejut, ini siapa boleh mengetuk pintu rumah sementara pintu pagar aja belum dibuka. Tatkala dibuka, lihat para muhadisin sudah datang. Maka beliau mengatakan, adab macam apa ini? Belum minta izin, tahu-tahu sudah datang seperti ini, masuk ke dalam pagar. Yaitu belum waktunya, belum waktu yang diizinkan oleh guru untuk datang. Maka mereka mengatakan, ya Aba Muhammad, kami menyesal. Maka beliau mengatakan apa? Ya, kami menyesal dan kami ingin mendapatkan hadis. Maka beliau menyampaikan dengan sanadnya kepada kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan apa itu? Man nadima anidzambi faka'annama lam yudnib. Barang siapa menyesal dari suatu dosa, maka seakan-akan dia tidak berdosa. Kemudian beliau menyampaikan dua hadis berikutnya sampai apa? Setelah itu mereka minta izin pulang. Mereka mengatakan, oh kita dapat 3 hadis sekarang. Iya, tapi apa? Membuat gurunya terkejut. Belum waktunya, tahu-tahu mengetuk pintu. Nah, itu tidak boleh. Makanya diingkari oleh cikgunya tadi. Intinya adalah apa? Meminta izin. Sekarang bagaimana kalau cikgunya memiliki murid khusus? Pelajarannya adalah jam 8 misalkan, tapi cikgunya berpesan kepada sebagian murid, engkau boleh datang jam 6. Nanti aku beri hadis khusus, tidak seperti murid-murid yang lain. Tapi jangan bawa teman yang membuat saya susah. Berarti apa yang boleh kita lakukan sebagai murid? Kita harus apa kalau cikgu cakap macam itu? Boleh tak kita datang sebelum jam 8? Boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh, kalau cikgunya sudah mengizinkan kita, walaupun orang lain belum diizinkan, kita sudah dapat izin secara khusus, dapat tuition khusus. Tetapi apa? Ya jangan bawa orang yang boleh jadi cikgunya tidak suka. Seperti disebutkan oleh Al-Khatib di dalam kitab Al-Jami' tadi itu, bahwasanya Al-A'mash, beliau berpesan kepada salah satu murid yang hebat, yaitu Hafiz bin Ghiyas. Mengatakan apa? Engkau datang besok pagi-pagi sekali, yaitu sebelum jam pelajaran murid-murid yang lain. Nanti aku beri kepadamu al-muntakhobah, hadis-hadis terpilih. Tapi ingat, jangan membawa orang yang buat saya susah. Engkau datang pagi-pagi, nanti aku beri minuman sedap. Pada pagi harinya, langsung beliau berangkat pagi-pagi. Ya, di zaman itu siapa yang tak suka mendapatkan hadis, apalagi hadisnya A'mash langsung. Tapi ternyata namanya muhadisun, mereka pun punya semangat yang tinggi. Mereka sudah menunggu di jembatan. Ada satu orang yang sudah mencegat, jangan-jangan ada murid khusus ini. Ternyata betul. Datang.
Ya, dicegat oleh Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris murid hebat juga. Cuma di hari-hari itu A'mas sedang bengang dengan Abdullah bin Idris. Nah, Abdullah tanya, engkau mau kemana? Nah, muhadis tak boleh bohong. Maka Hafiz bin Riyas mengatakan, A'mas pesan pada saya berangkat pagi-pagi, nanti saya akan diberi hadis-hadis khusus. Saya ikutlah. Hafiz tak tahu bahwasanya murid yang ini sedang membuat cikgunya bengang. Maka, dah boleh, jom. Niatnya dapat pahala kan. Mas sudah mengintai. Kira-kira ada murid yang membuat saya bengang tak untuk datang. Ternyata dilihat memang Hafiz bersama siapa tadi? Abdullah bin Idris. Ya, minta izin masuk. Maka Amas tak mengizinkan. Dia cuma cakap dari balik pintu. Aku sudah cakap, jangan bawa orang yang buat saya susah. Kamu bawa Abdullah bin Idris. Sudah hari ini engkau tak dapat hadis khusus. Dan engkau tak dapat minuman sedap. Akhirnya terpaksa pulang. Nah, kemudian pada suatu hari, A'mas dijumpai oleh Hafiz di atas jembatan itu. Maka Hafiz bin Iyas mengatakan, Abu Muhammad, belajar pada Anda, saya jadi terhina. Tapi kalau saya tak belajar pada Anda, saya rugi. A'mas bilang, suka hati saya lah. A'mas. Ini sekitar contoh aja, kita usahakan untuk memenuhi adab-adab. Kalau cikgunya melarang membawa teman yang dia tak suka, ya jangan kita bawa. Itu hak dia menyampaikan ilmu kepada orang yang dia kehendaki, ilmu-ilmu yang penting tidak sampai merugikan muslimin. Kalau menyembunyikan ilmu yang diperlukan muslimin, ya tentunya ini tapi yang dimaksudkan di sini adalah yang insya Allah muslimin tidak rugi. Toh beliau tidak menyembunyikan ilmu, beliau menyampaikan pada murid-murid terpilih, tidak masalah itu. Nanti murid yang terpilih yang akan menyebarkan ke yang lain. Intinya kita meminta izin untuk perkara-perkara yang itu menjadi hak dari cikgu kita. Kemudian yang ketiga, panjang ya, Afwan. Kita ambil satu lagi. Yang ketiga, hal taqta'u hadisa mu'allimika li ghairi hajah. Ada yang mencoba menerjemah hal taqta', apa maknanya hal taqta'? Ya, adakah kamu memotong hadis mu'allimik? Hadis, ya, percakapan mu'allimik, guru kamu, li ghairi hajah, iya, tanpa ada keperluan, yaitu apakah engkau memotong pembicaraan cikgu kamu tanpa ada keperluan? Nah, coba Abdurrahman, coba. La aqta'u hadisa muallimi bising lah. Li ghairi hajah. Apa maknanya? Saya tidak aqta' ucapan pengajar saya li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat boleh, apa contoh hajat? Yaitu sehingga boleh cikgu Afwan, ini ada apa? Misalkan ada apa sih? Iya, saya nak pitandas atau apa? Iya, saya ada soalan. Kalau ada soalan tunggulah cikgu berhenti bicara dulu. Tak perlu dipotong kalau sekedar ada soalan. Apa? Kerja apa? Kerja apa? Jadi pilot. Panggilan siapa dulu? Panggilan teman. Main basikal. Boleh. Panggilan ibu, ya ini ibu panggil. Suruh masak sambal. Ya sudah, ibu suruh masak sambal, ya udah pulang minta izin masak sambal. Apa? Tak jelas. Oh ya, ada panggilan telepon. Itu boleh tak apa. Tayyib, dan seterusnya. Yang memang diperlukan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.